Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan, aku telah berada di dalam dunia Ziran Zisen dalam waktu yang lama. Bahkan orang-orang dari klan Dewa Jatuh telah melakukan teknik terlarang untuk menyerap kekuatan darahku. Walaupun demikian, mereka hanya dapat menyerap kekuatan racun dalam darahku sehingga tidak meningkatkan kekuatan sejati yang mereka miliki. Dan itulah alasan mengapa mereka hanya bisa menjadi ular berkepala 3. Jika Anda setuju, kita dapat melakukan proses penyerapan darah itu sekarang, ucap jiwa tua itu dengan mata berbinar-binar senang. King Ruo terlihat begitu senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Fudong akan merelakan kekuatan darahnya. Tuan Yun Fudong, bagaimana kita melakukannya? Aku akan membuka segel kekuatan darah murniku, dan membiarkan Tuan menyerapnya. Selain itu, aku juga akan masuk ke dalam jiwa Tuan untuk membantu Tuan menekannya supaya proses penyatuannya dapat berjalan lancar. King Ruo terdiam beberapa saat, lalu menatap ke arah Yun Fudong yang terlihat sedang menunggu jawabannya. Baik, kita akan memulai proses penyerapan itu sekarang. Tuan Yun Fudong, Anda bisa melakukannya sekarang. Baik, Tuan King Ruo, bersiaplah. Sus. Tubuh Yun Fudong lenyap bersamaan keluarnya sebuah bola kemasan dari jasad naga. Sus. Rantai jiwa segera melilit sinar kemasan tersebut dan mengikatnya. Tidak lama kemudian, terdengar raungan naga. Bajingan, kau telah menipuku. Teriak Yun Fudong murka. Kau yang bajingan tua, ingin menipuku, naif. Sejak kapan pembangkang sepertimu tiba-tiba mengalah, bahkan ingin menyerahkan kekuatan darahmu dengan sukarela? Lagi pula, sejak kapan proses penyerapan darah membiarkan pecahan jiwa lain masuk ke dalam tubuh utama? Sebelumnya, King Ruo pernah diingatkan oleh roh naga hitam supaya berhati-hati dengan jasad naga emas berkepala 3 tersebut, dan ternyata benar, jasad itu masih memiliki serpihan pecahan jiwa bahkan berusaha menipu King Ruo. Roar, roar, raungan keras suara naga terus-menerus menggema di dalam perisai mantra perlindungan. Pecahan jiwa Yun Fudong yang telah menyatu dengan kekuatan darahnya kini telah terikat oleh rantai jiwa, dan sedang dimurnikan dengan lingkaran mantra pemurnian dengan kekuatan api biru dan api putih. Di dalam bola emas yang terus bergerak, ternyata ada setengah dari kekuatan sang naga beserta serpihan jiwanya masih meronta-ronta. Sebelumnya Yun Fudong berusaha menipu King Ruo dengan mengatakan kekuatan darahnya tinggal sedikit saja. Yang membuat penjelasan itu terasa janggal adalah, selama berada di klan Dewa Jatuh, Yu Fudong hanya mengeluarkan racun darahnya saja, sehingga mustahil kekuatan darahnya itu berkurang. Jika saja King Ruo tidak jeli, mungkin saat ini dia sudah berubah menjadi monster naga. Di dalam lingkaran mantra formasi pemurnian, secara perlahan kekuatan darah emas naga berkepala 3 tersebut mulai melemah. Walaupun demikian, King Ruo tidak ingin bertindak gegabah mengingat pesan yang disampaikan oleh roh naga hitam sebelumnya bahwa naga tersebut adalah pembangkang, dan bisa saja kekuatan darah itu pura-pura melemah. Setelah merasa cukup yakin bahwa kekuatan darah itu dengan pecahan jiwanya mulai melemah, King Ruo mulai mengalirkan kekuatan darah emas Dewa Luo untuk menyelimuti darah tersebut sambil mengedarkan kultivasi jiwa dewa. Bola emas tersebut mulai berdengung dengan lembut. Semakin banyak kekuatan darah emas Dewa Luo, maka semakin tenang kekuatan darah naga emas tersebut. Sus. Bola emas tersebut secara perlahan terhisap masuk menuju kekuatan jiwanya lalu masuk ke dalam tubuh roh naga langitnya yang sedang tertidur. Bus, bus. Ledakan kekuatan dalam tubuhnya mengedar dengan kecepatan tinggi. Dengan kultivasi jiwa dewa, King Ruo terus menekan, mengedarkan dan menyerap kekuatan tersebut serta mengarahkannya pada tubuh sang naga. Dengan tenang,
King Ruo mulai menyerap serta menyatukan kekuatan darah naga emas berkepala 3 tersebut. Sung, tubuh naga langit mulai bergetar dengan lembut saat tubuhnya menerima tabisan darah naga tersebut. Di dunia luar, Pulau Wugu kini menjadi pulau sepi dan terlihat kacau. Sebelumnya, Tuhai, Jinsei dan Yulinsa berhasil melepaskan semua tawanan yang ada, bahkan mengerahkan para tawanan untuk melakukan pemberontakan. Dalam kekacauan itu, banyak di antara mereka yang terbunuh, tetapi hal itu juga terjadi pada pasukan yang berjaga. Bahkan mereka telah membunuh Jenderal Wei Longjin serta mengusir Jenderal Yu Zaizi. Setelah selesai melakukan kekacauan dan merusak semua bangunan yang ada, para tawanan itu lalu meninggalkan pulau tersebut secepat mungkin. Di berbagai tempat kini terlihat kepulan asap yang membumbung terus naik ke langit. Dengan bangunan yang terbakar dan rusak, bahkan bangunan yang telah digunakan oleh King Ruo juga ikut terbakar. Walaupun demikian, lantai tempat memasuki lorong persembunyian mereka masih terjaga. Tuhai, Jinsei dan Yulinsa bahkan kini telah berada di dalam lorong dan berkumpul bersama Husan, Jin Han dan Xie Wu. Di pojok ruangan, para Guai juga sudah kembali dan bergabung bersama mereka dan berjaga. Di dalam dunia jiwa King Ruo, proses penyerapan dan penggabungan kekuatan darah berlangsung hingga 7 hari. Proses yang menyakitkan itu akhirnya selesai. Proses itu hampir sama dengan proses yang dialami ketika tubuhnya menerima kekuatan darah Dewa Luo yang diberikan oleh Luo Feng. Selain itu, setelah proses pentasbihan darah naga yang membangkitkan kekuatan sejati dari roh pertempuran naga langit, King Ruo lalu meminta roh naga langit menyerap roh naga liar yang terus mengganggu sebelumnya. Pada hari ke-8, King Ruo membuka matanya dan merasakan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, aura pendekar langit tingkat menengah menyebar dari tubuhnya. Akhirnya aku naik tingkat juga, ucapnya senang. Kekuatan yang dirasakannya saat ini benar-benar berbeda, karena ada 2 kekuatan darah yang kini telah menyatu dalam tubuhnya. Terlebih lagi dia telah mempelajari kitab teknik gerbang 9 naga, yang sewaktu-waktu dapat dia gunakan. King Ruo lalu berdiri dari tempat duduknya dan kembali membuat segel tangan. Dengan tenang dia terus-menerus mengirimkan mantra formasi penyatuan berbagai jenis mantra formasi tingkat tinggi pada jasad naga emas berkepala 3 tersebut. Sus, perisai perlindungan lenyap. King Ruo lalu memanggil roh naga hitam. Ya Tuan, ada apa? Aku tahu kamu sepertinya sangat menginginkan jasad itu. Tuan Ruo, aku benar-benar tidak berani, ucapnya. Sudahlah, aku memberikannya padamu. Lagi pula aku juga telah mengambil kekuatan darahnya, ucap King Ruo. Tuan, berarti Anda, ucapnya dengan mata berbinar-binar. Tentu saja, pakailah. Tuan, aku Long Hei berjanji akan mengabdi pada Anda. King Ruo tersenyum kecil. Long Hei, semuanya kuserahkan padamu, ucap King Ruo sambil meninggalkan Long Hei yang terlihat begitu bahagia. Sebelumnya King Ruo ingin menggunakan roh naga hitam tersebut untuk menciptakan senjata, tetapi dengan kehadiran jasad Yun Fudong, King Ruo mengubah pikirannya. Menurutnya lebih berguna jika jasad naga emas itu digunakan dan menghidupkan kembali roh naga hitam yang ada. Sus, King Ruo tiba di aula kultivasi. Tampak di tempat itu King Ling telah selesai menyerap inti api teratai langit merah, dan telah menjadi kultivator dewa langit tingkat puncak, sedang memperbaiki pondasi kultivasinya dengan menyerap ribuan kristal jiwa. Karena tidak ingin mengganggu King Ling, King Ruo lalu pergi ke istana giok biru. Dari atas langit istana giok biru, King Ruo dapat melihat King Yongjun yang sudah ditemani oleh Huli Bai dan Huli Hei sedang berlatih teknik. Tiba-tiba Yongjun yang merasakan kehadiran aura di atas langit menengadahkan kepalanya dan melihat King Ruo sedang memperhatikannya. Ayah, ucapnya dengan senang. Dengan tenang King Ruo turun dari atas langit lalu menghampirinya. Ayah, ucapnya sambil berlari menghampiri King Ruo dengan gembira dan memeluknya. Jun ucap King Ruo sambil memeluk Yongjun dengan hangat. Bagaimana dengan latihanmu? Baik ayah. Saat ini aku masih melatih kekuatan tulangku, tapi bagus, teruslah berlatih.
Selain meningkatkan kekuatan tulang, kamu juga sudah bisa berlatih jurus, serta meningkatkan kultivasimu. Baik, ayah. Huli Hei, Huli Bai, kemarilah. King Ruo memanggil kedua pelayan itu untuk bergabung dan duduk di atas meja yang ada di halaman istana giok biru. Mereka berbincang-bincang dengan santai mengenai perkembangan Yongjun, serta kendala yang dihadapi dalam melatih putranya tersebut. Penguasa muda, Tuan Muda Yongjun saat ini telah membuka kitab kedua Dewa Luo, dan mempelajari jurus-jurus yang ada di dalam kitab tersebut, ucapnya memberi laporan. Bagus, dampingi dia. Baik penguasa. King Ruo merasa senang, karena saat ini kekuatan tulang Yongjun telah meningkat, bahkan telah mempelajari kitab kedua Dewa Luo. Selain itu, dengan mata emas dia juga dapat melihat sirkulasi Qi dari Dantian ke Meridian berjalan dengan baik, bahkan 8 titik utama meridiannya juga hampir terbentuk. Mereka terus berbincang-bincang dengan santai, sampai akhirnya King Ling datang ke tempat itu. Ibu, ucap Yongjun menghampiri King Ling dengan gembira. Jun ucap King Ling menghampiri Yongjun dan memeluknya dengan hangat. Nyonya, selamat atas kenaikan kultivasi Anda, ucap Huli Bai dan Huli Hei memberi selamat. Istriku selamat, ucap King Ruo memberi selamat. Huli Bai, Huli Hei, terima kasih. Suamiku terima kasih, tanpa dirimu aku bukanlah apa-apa, ucapnya dengan bahagia. Kebersamaan di halaman istana giok biru itu semakin terasa hangat. Mereka berbincang dengan santai sambil menikmati berbagai buah-buahan abadi. Mereka berbincang-bincang dengan santai sambil memberikan pengajaran kultivasi pada Yongjun yang memperhatikan mereka dengan hormat. Yongjun merasa begitu bahagia dan bangga pada kedua orang tuanya yang kini berada di puncak kultivasi. Ayahnya King Ruo telah menjadi kultivator Dewa Langit tingkat menengah, dan ibunya King Ling telah menjadi kultivator Dewa Langit tingkat puncak. Ayah, ibu, aku juga ingin menjadi kuat dan hebat seperti kalian berdua, batinnya. Jun berlatihlah yang keras, ingatlah dengan kekuatan sejatimu, terutama tetap melatih kekuatan petir. Baik ayah, aku akan mengingatnya. Menjelang malam, Yongjun, Huli Bai dan Huli Hei undur diri di tempat itu, untuk istirahat sehingga meninggalkan King Ruo dan King Ling. Kakak, istriku, mari kita beristirahat, ucapnya sambil membawa King Ling pergi ke Istana Emas. Pagi yang cerah menyinari benua teratai biru. Di Pulau Wugu yang telah kacau sebelumnya, tiba-tiba muncul 2 pasukan besar tiba di tempat itu. Mereka datang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Jenderal Yu Zaizi yang kabur sebelumnya. Kedatangan mereka di tempat itu tidak lain adalah untuk menangkap para tawanan yang sebelumnya telah melakukan pemberontakan, tetapi yang mereka dapatkan adalah puing-puing kehancuran mulai dari penjara hingga bangunan istana yang dibangun oleh penguasa tempat itu. Jenderal, apa yang akan kita lakukan dengan pulau ini? Tanya seorang komandan pada Yu Zaizi yang terlihat bingung dan kesal. Tempat ini telah menjadi pulau mati. Walaupun demikian, tempat ini akan tetap menjadi pulau buangan bagi para pangeran serta para tawanan kerajaan. Tugas kita saat ini adalah membersihkan kekacauan ini. Baik Jenderal, sang komandan lalu mengatur dan membagi pasukannya untuk membersihkan kekacauan itu serta mulai membangun kembali fasilitas yang telah dihancurkan. Di dalam dunia jiwa King Ruo dan King Ling sudah terbangun dan sedang berbincang-bincang dengan santai. Tiba-tiba King Ruo mendapatkan pesan jiwa dari Husan mengatakan saat ini mereka sedang menghadapi sedikit kesulitan. Ling Husan dan yang lainnya sudah menghadapi sesuatu di luar sana. Sebaiknya kita segera keluar untuk menemui mereka. Baik, King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan dunia jiwa dan muncul di dalam lorong persembunyian. Saat mereka keluar dari dunia jiwa, tampak Husan, Jin Han, Xiewu. Mereka masih berada di tempatnya dan melaporkan bahwa Tuhai, Jinse dan Yulinsa, mereka telah keluar dari tempat itu dan bertempur dengan prajurit yang telah mengetahui keberadaan mereka. Kalian bertiga bantulah Tuhai, aku akan menyusul, ucap King Ruo tegas. Baik penguasa, jawab mereka bertiga bersamaan sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Husan dan yang lainnya meninggalkan tempat itu,
King Ruo lalu memanggil Tao Tao dan para Guei lainnya kembali ke dalam dunia jiwanya. Ling Er, mari kita lihat, ucap King Ruo sambil meninggalkan ruangan itu. Saat mereka berdua keluar dari lorong dan tiba di permukaan, tampak ratusan tubuh bergelimpangan dengan cipratan darah di sekitar tempat itu. Di kiri dan kanan pintu keluar lorong, berdiri Jinsei dan Yulin Sa, dengan memegang pedang di masing-masing tangan mereka dan terus menebas prajurit yang datang. Di atas langit, tampak Tu Hai sedang bertarung melawan Yu Zaizi. "Penguasa, apa yang akan kita lakukan?" tanya Husan menghampiri King Ruo. "Tangkap saja jenderal mereka, karena kita perlu tahu informasi mengenai tempat ini dan wilayah timur." "Baik," jawab Husan lalu bergerak bersama Jin Han membantu Tu Hai. King Ruo menggelengkan kepalanya saat menatap ratusan prajurit yang hanya tingkat rendah tersebut terus bergerak mendekatinya. "Penguasa, serahkan saja padaku," ucap Xie Wu sambil meninggalkan King Ruo dan King Ling yang masih berdiri di tempatnya. "Kakak Ruo, apa kamu tidak ingin menguji kekuatan barumu itu?" tanya King Ling sambil tersenyum kecil. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Mereka bukanlah lawanku," ucapnya lalu membawa King Ling mencari tempat untuk duduk. "Kakak, jika aku boleh tahu, apa tujuanmu ke wilayah timur ini?" tanya King Ling penasaran. King Ruo terdiam sesaat lalu menatap King Ling dengan lembut. "Tujuanku ke wilayah timur adalah untuk mendatangi dua tempat terlarang yang ada di tempat ini. Pertama, aku ingin mengunjungi makam waktu dan dunia Asura." King Ling terdiam. Dia tahu kedua tempat itu merupakan tempat yang paling berbahaya yang pernah ada di wilayah benua teratai biru. Tapi dia yakin suaminya memiliki alasan yang jelas mengapa dia begitu ingin mendatangi tempat tersebut. "Ling Er, tujuanku mendatangi tempat itu adalah untuk mempelajari kekuatan ruang dan waktu, karena aku yakin dalam waktu singkat, Jun Er tidak mungkin akan terus-menerus berada di benua teratai biru. Aku harus mencari cara supaya kita dapat pergi ke daratan ilahi dan melatihnya di sana, sehingga dia dapat menjadi salah satu penguasa agung. Dengan begitu, aku tidak perlu mencemaskannya lagi." "Kakak, apa kamu?" King Ling begitu terharu. Dia bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. "Tenanglah, sebelum putraku menjadi penguasa agung, aku juga akan menjadi salah satu penguasa agung. Tentu saja aku masih mengingat janjiku pada kakek guru Sen Mingxing," ucap King Ruo sambil mengingat guru ayahnya tersebut. "Kakek guru, apa kabarmu?" King Ruo membatin mengingat tetua agung klan Sen Yun yang telah kehilangan kultivasi tersebut. "Kakak," ucap King Ling membuyarkan lamunannya. Ya," jawabnya gelagapan. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku sedang memikirkan nasib kakek guru Sen Mingxing." "Tenanglah. Aku rasa tetua Sen Qi akan merawatnya." King Ling menenangkan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Tu Hai dan yang lainnya muncul di hadapan mereka sambil menyerahkan Yu Zaizi yang terlihat babak belur dan terluka parah. Yu Zaizi menatap ke arah King Ruo dengan tatapan nanar. Sebagai seorang pendekar dewa tingkat langit, dia benar-benar dipermalukan. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan dikalahkan dengan mudah. Di hadapannya, King Ruo dan King Ling yang sengaja menyamarkan tingkat kultivasinya menatap Yu Zaizi dengan dingin. King Ruo mengedarkan pandangannya. Tampak tempat itu terlihat sunyi dan sepi. Dengan tenang, King Ruo mulai menginterogasi sang jenderal. "Jenderal, katakan padaku, siapa pemilik tempat ini dan di wilayah mana saat ini kami berada?" "Tuan, aku Jenderal Timur Yu Zaizi. Saat ini kita berada di wilayah Kekaisaran Hangguo. Pulau Wugu ini merupakan tempat buangan serta tawanan para penjahat berat kerajaan hingga kekaisaran," ucapnya memberi penjelasan sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Penjelasan Yu Zaizi hampir sama dengan penjelasan Jian Hyundai, hanya saja kali ini lebih detail. Wilayah timur terbagi ke dalam 5 kekaisaran utama, yaitu Kekaisaran Dong dengan 15 kerajaan kecilnya berada di wilayah timur, merupakan yang paling kuat. Kekaisaran Ouzhu dengan 10 kerajaan kecilnya berada di wilayah barat. Kekaisaran Ming di utara dengan 12 kerajaan kecilnya, Kekaisaran Hangguo di selatan dengan 20 kerajaan kecilnya,
dan Kekaisaran Luan di jantung wilayah timur dengan 25 kerajaan kecilnya. Pulau Wugu sendiri masuk ke dalam wilayah kerajaan Chuan dengan Raja Wei Liandong yang merupakan tangan kanan kaisar. Perbedaan wilayah timur dengan wilayah yang ada di benua teratai biru lainnya adalah, tempat ini dikuasai oleh kekaisaran-kekaisaran besar, berbeda dengan wilayah lainnya yang dikuasai oleh sekte-sekte besar. Yuzaizi, jika aku boleh tahu di mana letak makam waktu. Tuan, tempat itu. Katakan saja. Tuan, tempat terlarang itu berada di wilayah kerajaan Wanbao Sijian yang terletak di wilayah Kekaisaran Dong. King Ruo terdiam. Menurutnya akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk tiba di Kekaisaran Dong. Yuzaizi, pulihkan dirimu. Aku ingin kamu menjadi penunjuk jalan. Ucapnya sambil menembakkan rantai jiwa pada Yuzaizi yang terlihat semakin melemah tersebut. Yuzaizi yang tidak memiliki pilihan itu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia dengan jelas dapat merasakan rantai jiwa yang telah ditembakkan pada tubuhnya memiliki racun roh akar jiwa, dan dia tahu konsekuensinya. Husan, jaga dia. 1 jam kemudian, aku akan kembali dan kita akan melanjutkan perjalanan. Baik, jawab Husan sambil menganggukkan kepalanya dengan hormat. Bukan penguasa muda namanya jika dia tidak akan menghancurkan tempat ini. Xie Wu tersenyum kecil sambil menatap kepergian King Ruo dan King Ling. Tu Hai dan yang lainnya yang sepertinya memahami maksud dari kata-kata Xie Wu hanya bisa tersenyum lalu menatap ke arah Yuzaizi hanya bisa tersenyum kecut. Segera pulihkan dirimu, karena sebentar lagi kita akan pergi meninggalkan tempat ini. Husan mengingatkan dengan nada dingin. Dengan segera Jenderal Paruh Baya tersebut mulai memulihkan dirinya. Di tempat lain, King Ruo dan King Ling terus menyusuri Pulau Wugu dan mengambil berbagai sumber daya yang ada di tempat itu. Sebelumnya King Ruo telah memerintahkan Tao Tao dan Guai lainnya untuk memeriksa tempat tersebut, sehingga saat ini, mereka berdua dengan mudah mengetahui tempat yang memiliki sumber daya. Selain mengambil berbagai jenis sumber daya yang ada di tempat itu, mereka juga menghancurkan berbagai jenis mantra formasi yang melindungi pulau tersebut. Di tempat lain, Jinse, Yulinsa, Tu Hai, dan yang lainnya juga terus bergerak. Selain menghancurkan berbagai jenis mantra formasi yang melindungi pulau tersebut, mereka juga mengambil berbagai sumber daya yang dapat mereka ambil. Adapun Xie Wu dan Jin Han bertugas memeriksa seluruh bagian istana. Siapa mereka ini? Mengapa begitu liar dan beringas? Yuzaizi membatin. Sambil memulihkan diri, dia juga berpikir bagaimana caranya untuk melarikan diri dari tempat itu. Saat dirinya sedang berpikir dengan keras, tiba-tiba terdengar suara ledakan di berbagai tempat yang menggetarkan pulau tersebut. Apakah ada pertempuran lagi? Tapi itu tidak mungkin, karena memerlukan waktu 2 hari perjalanan untuk tiba di tempat ini, batinnya. Tidak lama kemudian suasana menjadi tenang kembali. Saat Yuzaizi berpikir dapat memulihkan diri dengan tenang, tiba-tiba permukaan Pulau Wugu mulai retak. Trak, trak, buoem. Suara ledakan mengema. Semakin lama retakannya semakin melebar hingga pulau itu benar-benar terbelah menjadi 2. Dengan segera Yuzaizi meninggalkan tempat duduknya mencari tempat yang aman. Tetap di sini, aku akan kembali. Husan yang dari tadi tidak bergeming dari tempat duduknya meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di pusat retakan, terdapat sebuah jurang dengan kedalaman 500 meter yang membentuk lubang dalam. Dari atas keretakan, King Ruo dan King Ling terlihat begitu senang. Dari atas keretakan mereka dapat melihat sebuah kristal berwarna ungu terus berdengung dengan lembut. Dengan mata emasnya, King Ruo dapat melihat adanya kehidupan di dalam bola kristal ungu tersebut. Kakak Ruo, ini, Ling ini adalah kristal ungu yang sepertinya memiliki kehidupan hewan langka. Aku tidak tahu mengapa bisa ada di tempat buangan seperti Pulau Wugu ini. Ling mundurlah, ucapnya sambil masuk ke dalam lubang dan menciptakan segel tangan. Sus, sebuah cahaya keemasan yang diciptakan melesat pada bola kristal ungu tersebut.
Belum saja cahaya kemasan yang dilepaskan oleh King Ruo mengenai bola kristal ungu tersebut, tiba-tiba muncul ribuan rantai raksasa dari berbagai tebing bergerak menyerang. "Kakak Ruo, hati-hati!" teriak King Ling sambil menghindar dan melancarkan serangan. King Ruo dan King Ling begitu terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa bola kristal ungu tersebut memang sengaja disegel di tempat itu. Mereka berdua lalu mengeluarkan senjata masing-masing dan mulai menghancurkan rantai baja yang terus bermunculan tersebut. Selas, selas, duar, duar. Suara ledakan terus bergema sehingga kebisingan di tempat itu menarik perhatian Husan dan yang lainnya. Sus, sus. Mereka semua tiba di tempat itu dan melihat King Ruo dan King Ling sedang berusaha keluar dari lubang dan menghancurkan rantai. Tanpa mendapat perintah, mereka semua lalu turun dalam lubang raksasa tersebut dan mulai menghancurkan rantai dengan kekuatannya masing-masing. "Husan, di mana Jenderal Yu Saizi?" tanya King Ruo sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo. "Aku meninggalkannya di tempat sebelumnya. Kalaupun dia berniat untuk kabur, dia hanya dapat melarikan diri beberapa meter saja karena aku telah menyegel tempat itu." King Ruo menganggukkan kepalanya sambil terus melepaskan tebasan. "Kalian semua terus serang rantainya, dan lari dari tempat ini. Aku akan mencari mantra formasi yang mengaktifkan rantainya." Tubuhnya terus bergerak menghindari serangan sambil memindai tempat tersebut dengan mata emasnya. Cukup lama dia memindai tempat tersebut, sampai akhirnya dia melihat sebuah benda kecil yang berkelip-kelip dari dasar keretakan yang tersamarkan. Pemicunya tersegel di bawah dasar bola kristal ungu. "Sungguh cerdik," ucapnya lalu melesat menuju tempat tersebut. Sus, sus. King Ruo melesat dengan kecepatan tinggi dan berzigzag di antara celah rantai baja yang terus bermunculan dan menghalangi langkahnya. "Penguasa," kata-kata Husan terhenti saat King Ling memberi tanda supaya tidak mengganggu konsentrasinya. Husan dan semua orang terlihat panik, karena tempat yang dituju oleh King Ruo merupakan pusat serangan rantai baja. Dari jauh, Husan dapat melihat kepanikan di wajah King Ling dan yang lainnya, tetapi mereka sepertinya menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu, karena itu bisa mengganggu konsentrasi King Ruo. Dengan tenang King Ruo terus bergerak menuju pusat mantra, sambil menghindari rantai baja yang terus menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Duar, ledakan keras saat salah satu rantai tersebut menghantam tubuhnya hingga melemparnya ke dinding lubang. Tubuhnya yang terlempar tersebut lalu disambut oleh serangan rantai baja lainnya, yang muncul dari dinding lubang, hingga melemparnya semakin ke dalam lubang. Dari atas, wajah semua orang menegang. Mereka dengan jelas dapat melihat King Ruo terus terkena hantaman rantai baja raksasa tersebut. Duar, duar, suara ledakan terus bergema saat tubuhnya terkena hantaman rantai baja. "Tenanglah, aku sengaja melakukannya supaya semakin dekat dengan pemicunya." Suaranya menggema di pikiran mereka. Husan yang telah menerima pesan melalui telepati tersebut hanya bisa menghembuskan nafasnya dengan lega. Sepertinya penguasa telah menemukan titik mantra formasi yang mengaktifkan rantai baja ini, ucapnya menenangkan semua orang. Saat mereka merasa sedikit lega, tiba-tiba Yulin Sa terkena hantaman rantai baja dan melemparnya terbang hingga menghantam dinding lubang. "Ah!" teriaknya kesakitan. "Tuhai, Jinse, selamatkan Yulin Sa!" teriak Husan sambil melepaskan serangan pada rantai baja yang terus menghalangi pergerakan King Ruo. Dengan segera Tuhai dan Jinse bergerak menyelamatkan Yulin Sa yang telah dililit oleh rantai baja tersebut. Duar, duar, ledakan keras menghantam rantai baja dan melepasnya. Tubuh Yulin Sa yang mulai melemah langsung disambut oleh Jinse. Sus, sus, mereka terus melesat ke permukaan, sedangkan Tuhai bertugas menghalau rantai yang terus menyerang. Di dasar lubang, King Ruo yang semakin dekat dengan mantra formasi terus bergerak sambil menciptakan segel tangan. Sus, sus, sebuah tombak senjata roh muncul dari kehampaan lalu melesat ke tengah mantra formasi membentuk lingkaran yang tersamarkan tersebut. Duar. Ledakan keras dengan hancurnya piringan mantra formasi. Trar, trar, serangan rantai baja mulai melemah,
hingga akhirnya berhenti. Akhirnya, ucap Husan dan yang lainnya senang. Di dasar jurang, tanpa menunda, Kinruo lalu melepaskan rantai jiwa dan berbagai jenis mantra formasi melilit dan melingkupi bola kristal ungu tersebut. Wung, bola kristal tersebut berdengung keras. Tampak kekuatan yang berada di dalamnya melawan. Sus, bola kristal tersebut ditarik dengan paksa lenyap memasuki dunia jiwa. Pergi sekarang, teriak Kinruo sambil meninggalkan tempat itu bersamaan dengan robohnya dinding lubang. Sus, sus. Satu persatu mereka muncul ke permukaan sambil menghampiri Tu Hai dan Jin Se yang sedang menolong Yulin Sa. Penguasa, dia. Tu Hai menggelengkan kepalanya. Di sisinya, tampak Jin Se terlihat sedih. Kinruo lalu menghampirinya dan memindainya dengan mata emasnya. Bagaimana bisa? Ucapnya sambil menggelengkan kepalanya. Ling Er, bantu aku. Kakak, lautan dantiannya telah rusak. Itu sama saja dia akan kehilangan kultivasi, ucap King Ling sambil menyalurkan kekuatan penyembuhan dari tubuhnya pada Yulin Sa. Penguasa putri, aku sudah tidak berguna, ucap Yulin Sa lemah. Tenangkan dirimu. Kinruo lalu menciptakan segel tangan dan mengunci setiap titik meridiannya yang masih memiliki ki. Sung. Sebuah mantra formasi yang terlihat seperti air transparan muncul lalu memasuki tubuh Yulin Sa dan menyelimuti lautan dantiannya. Penguasa, aku, tenanglah. Selama dantianmu tidak hancur, kita masih memiliki cara. Jin Se rawat dia di Istana Naga Barat, ucap Kinruo sambil membuka celah dimensi dunia jiwanya. Baik penguasa. Sus, sus. Jin Se dan Yulin Sa menghilang dalam kehampaan. Kinruo lalu mengedarkan pandangannya pada semua orang. Mari kita pergi, ucapnya dengan wajah sedih. Di tempat lain, Yu Zaizi baru saja selesai memulihkan kekuatannya, tiba-tiba merasakan aura yang begitu kuat terus mendekat ke arahnya. Yu Zaizi, mari kita pergi. Baik tuan, ucapnya terbata-bata. Diminta sebagai penunjuk jalan, Yu Zaizi lalu bergerak memimpin rombongan meninggalkan Pulau Wugu ke pusat wilayah timur. Sus, sus. 6 cahaya keemasan melesat dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat itu dengan mudah. Bagaimana bisa? Yu Zaizi membatin. Saat rombongan tersebut dengan mudah meninggalkan pulau tersebut. 1 jam setelah Kinruo dan rombongannya meninggalkan Pulau Wugu, satu pasukan besar tiba di tempat itu. Mereka datang dengan persenjataan lengkap serta beberapa kultivator tingkat tinggi. Ah, bangsat, siapa yang telah melakukannya? Teriak sang pemimpin dengan murka. Di hadapan semua orang, tampak pulau itu terlihat begitu kacau. Mayat bergelimpangan bahkan pulau itu terbelah menjadi 2. Yang mulia Raja Wei Liandong, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin semua orang menyebar dan mencari pembunuh tersebut. Cari dan temukan mereka, setelah itu serahkan padaku. Baik, tanpa menunda, pasukan itu lalu menyebar. Di atas sisa reruntuhan istana, Wei Liandong masih berdiri dengan tubuh bergetar. Matanya yang tajam terus mengitari tempat tersebut dengan tajam dan berusaha untuk mencari jejak aura sang pelaku penyebab kekacauan tersebut. Wei Liandong terlihat begitu penasaran. Selama dia menjadi raja kerajaan Chuan, baru kali ini dia menemukan tindakan di luar nalar seperti itu, di mana sang pelaku telah merusak mantra formasi pulau, serta membunuh semua prajurit yang ada. Siapapun kalian, jika bertemu denganku, akan kuhancurkan kalian hingga menjadi abu. Ucapnya sambil menatap ke arah ribuan mayat prajuritnya yang bergelimpangan di tempat itu. Kalian, bersihkan kekacauan ini. Ucapnya pada prajurit yang ada. Pulau ini bahkan telah terbelah. Oh tidak, ucapnya dengan panik. Tanpa menunda Wei Liandong lalu bergerak menuju tempat terlarang yang menjadi rahasia Pulau Wugu. Wajahnya berubah pucat pasi saat tiba di tempat itu. Di hadapannya, tempat itu telah hancur, bahkan aura kuno dari benda yang disegel juga telah hilang. Bola kristal kehancuran telah diambil. Apa yang akan aku laporkan pada Yang Mulia Kaisar, ucapnya mendesah lirih sambil berusaha mencari jejak aura sang pelaku. Di tempat lain, 2 hari kemudian,
King Ruo beserta rombongannya akhirnya melihat bibir pantai. "Tuan, apakah kita akan singgah di kota Chuan?" tanya Yu Zaizi memperlambat gerakannya. "Sebaiknya kita terus melanjutkan perjalanan," ucap King Ruo dengan santai. "Baik," jawab Yu Zaizi lalu berbelok arah menghindari tempat tersebut. Memasuki kota Chuan dengan kehadiran Yu Zaizi yang merupakan tawanannya, itu sama saja mencari masalah. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat mantra perlindungan tingkat tinggi menutupi wilayah langit kota Chuan. Rombongan tersebut terus bergerak meninggalkan kota Chuan dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan kultivasi Dewa Langit, 5 hari kemudian mereka akhirnya tiba di perbatasan Kerajaan Kuang. "Tuan, di depan adalah wilayah Kerajaan Kuang. Untuk melewati tempat ini, kita hanya diperbolehkan dengan berjalan kaki, naik kuda atau kereta." "Baik," jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. King Ruo sangat memahami hal itu, karena setiap kerajaan di berbagai tempat selalu membatasi dan melarang setiap orang untuk terbang di atas kota mereka. Yu Zaizi lalu bergerak mencari tempat untuk turun. Sus. King Ruo dan rombongannya turun di sebuah tempat lapang. "Tuan, kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di depan ada desa terdekat, dan kita akan membeli kuda atau kereta di sana." Dengan tenang, King Ruo menganggukkan kepalanya lalu mengikuti Yu Zaizi dari belakang. Husan dan yang lainnya hanya bisa berdiam diri dan mengikuti King Ruo. Sepanjang jalan mereka menatap ke arah Yu Zaizi dengan kesal karena telah membuat King Ruo harus berjalan kaki. "Penguasa, ini, Husan, tenanglah. Kita memang harus mengikuti aturan yang ada di tempat ini. Lagi pula aku juga sudah lama tidak berjalan kaki," jawabnya menenangkan Husan dan yang lainnya yang terlihat seperti ingin membunuh Yu Zaizi. Yu Zaizi terus melangkahkan kaki dengan tubuh merinding. Sepanjang jalan itu, dia dapat merasakan aura pembunuhan yang ditujukan padanya. Sepanjang jalan mendekati desa, mereka mulai sering berpapasan dan bertemu dengan para penduduk yang menatap mereka dengan aneh. "Ini pasti karena gaya pakaian kita ini," ucap Husan berpendapat. Penampilan mereka dengan gaya pakaian yang berbeda menarik perhatian para penduduk sehingga membuat Husan terlihat risih. "Tuan, di desa kita dapat membeli pakaian dan mengganti pakaian kita dengan pakaian wilayah timur supaya tidak menarik perhatian banyak orang," ucap Yu Zaizi membuka pembicaraan. "Yu Zaizi, sepertinya kamu dengan sengaja melakukannya supaya kami meninggalkan jejak dan terlihat sebagai orang asing yang datang di tempat ini. Di hutan sebelumnya, seharusnya kamu memberi kami pakaian ganti," jawab Jin Han dengan dingin. Yu Zaizi merasakan keringat dingin mengucur di tubuhnya. Dia tidak tahu mengapa setiap kali pelayan King Ruo berbicara, mereka terlihat seperti ingin mengiris tubuhnya. "Maaf tuan, aku benar-benar..." "Sudahlah, lanjutkan perjalanan. Semakin cepat kita tiba di desa, maka semakin baik," ucap King Ruo menengahi. Yu Zaizi yang ingin memberi penjelasan bahwa dia benar-benar tidak memiliki pakaian cadangan menghentikan kata-katanya, sambil terus melangkahkan kakinya. Cukup lama mereka berjalan, hingga akhirnya tiba di gerbang desa. Walaupun dikatakan desa tetapi tempat itu benar-benar hidup, bahkan menyamai sebuah kota kecil di wilayah barat. Dengan segera Yu Zaizi menghampiri penjaga dan menjelaskan rombongannya pada sang penjaga. "Baik, silahkan masuk tuan." Sang penjaga mempersilahkan rombongan itu memasuki desa. "Husan, lihat, kita masih memerlukan jasanya," ucap King Ruo membicarakan Yu Zaizi. "Baik penguasa," jawabnya memahami maksud King Ruo sambil melangkahkan kaki memasuki desa. "Aku tidak menyangka bahwa wilayah timur seperti ini, bahkan desa kecil saja sudah memiliki pasukan penjaga yang kuat," ucap King Ling takjub. Mereka terus bergerak hingga tiba di sebuah kedai sederhana dan memasukinya. Saat berada di dalam kedai, Husan, Xie Wu, Jin Han dan Tu Hai selalu bersikap sopan dan hormat pada King Ruo, dan tindakannya menarik perhatian banyak orang. "Duduklah, kalian harus bisa bersikap seperti orang biasa," ucap King Ruo. "Tapi tuan,
Duduk, ucap King Ruo tegas. Keempat pelayan itu lalu duduk di kursi yang telah tersedia. Sikap canggung mereka membuat Yu Zaizi semakin penasaran dengan identitas King Ruo. Tidak lama kemudian pelayan menghampiri dan menyapa mereka dengan hormat. "Pelayan, kami ingin memesan makanan dan minuman terbaik di kedai ini," ucap Husan tersenyum ramah. "Baik tuan," jawab sang pelayan sambil berlalu. Sambil menunggu pesanan, mereka berbincang-bincang dengan santai. "Setelah dari tempat kedai ini, kita akan membeli pakaian dan kereta. Setelah itu, kita langsung melanjutkan perjalanan." King Ruo membuka pembicaraan. Di kursi sebelah kiri, Yu Zaizi terdiam tanpa dapat menyela ataupun berpendapat, hanya dapat menahan diri. "Untuk membeli kuda atau kereta, aku serahkan pada Yu Zaizi." Husan dampingi dia. "Baik penguasa," jawab Husan dengan penuh semangat. "Yu Zaizi, berbicaralah dan bersikap seperti biasa." Baik tuan," jawabnya terbata-bata. Tidak lama kemudian pesanan mereka datang. "Semuanya, mari makan," ucap King Ruo mempersilakan. Mereka lalu mulai menikmati makannya dengan santai, sambil diselingi perbincangan ringan. Keberadaan mereka sebagai orang asing menjadi pusat perhatian. Sesekali tamu yang datang mencuri pandang ke arah mereka. "Penguasa, mereka." "Tenanglah," ucap King Ruo santai. King Ruo selalu meminta para pelayannya untuk tetap menahan diri dan menyamarkan tingkat kultivasi mereka. Kali ini, dalam perjalanan ke wilayah timur, dia tidak ingin menyinggung banyak orang. Sambil menikmati makanannya, mereka juga mencari informasi dengan mendengar percakapan yang dilakukan oleh para tamu yang datang. "Tuan, ini adalah desa Bianjiang, yang berarti desa perbatasan," ucap Yu Zaizi memberanikan diri membuka percakapan. King Ruo yang sedang menikmati makanannya mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil menikmati makannya, Yu Zaizi lalu melanjutkan penjelasannya. Perbincangan ringan itu akhirnya terhenti saat mereka selesai menikmati makanannya. King Ruo lalu membubarkan kelompok tersebut dan memberikan tugas masing-masing. Husan dan Yu Zaizi pergi membeli kuda dan kereta, sedangkan Tu Hai, Jin Han dan Xiewu mencari informasi lain serta membeli kebutuhan kelompok tersebut. Setelah King Ruo dan kelompoknya meninggalkan kedai, para tamu yang datang mulai membicarakan mereka. Yang menjadi perhatian para tamu tersebut adalah penampilan mereka sebagai orang asing dan tingkat kultivasi mereka yang sangat rendah. Penampilan mereka sangat mencurigakan. Sepertinya mereka bukan berasal dari wilayah timur. Jika demikian, apakah kabut biru telah melemah? Aku rasa tidak mungkin. Jika perbatasan kabut biru melemah, aku rasa akan ada banyak orang dari berbagai wilayah datang ke tempat ini. Kemungkinan besar mereka adalah para kultivator tingkat tinggi yang menyamarkan tingkat kultivasinya. Saudara, itu berarti mereka berasal dari daratan ilahi. Bisa jadi, ucap yang lain menimpali. Menurut mereka hanya orang-orang dari daratan ilahi yang dapat keluar masuk ke wilayah timur dengan bebas walaupun mereka harus menggunakan jalan rahasia, dan mereka menganggap King Ruo dan kelompoknya merupakan golongan tersebut, karena tidak wajar jika orang asing yang memiliki kultivasi tingkat rendah tetapi bisa berada di wilayah timur. 15 menit setelah King Ruo dan rombongannya pergi, beberapa jenderal kerajaan Chuan tiba di tempat itu. Sambil memesan makanan dan minuman pada pelayan, para jenderal itu juga mulai mencari informasi mengenai keberadaan orang asing yang mereka curigai. Sebagai desa persinggahan yang berada di perbatasan kerajaan Chuan dan kerajaan Kuang, desa Bainjiang selalu disinggahi oleh banyak orang sehingga kehadiran para jenderal itu tidak menarik perhatian para pengunjung yang lain. Di tempat lain, di sebuah toko pakaian, "Kakak Ruo, bagaimana dengan yang ini?" King Ling menunjuk sebuah pakaian sederhana berwarna biru. Apakah itu tidak terlalu sederhana? Kakak Ruo, bukankah semakin sederhana semakin baik, karena tidak akan menarik perhatian banyak orang. Selain itu, aku juga menyukainya karena warnanya yang enak dipandang. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil tersenyum hangat. Cukup lama mereka berada di tempat itu. Setelah selesai memilih pakaian yang mereka suka,
King Ruo dan King Ling lalu berganti pakaian mereka dengan pakaian yang baru tersebut. Saat keluar dari ruang ganti, kakak Ruo, King Ling tersenyum kecil sambil cekikikan. "Ling ada apa?" tanya King Ruo bingung dan salah tingkah. "Kakak, kamu semakin tampan. Selain itu, wajah dan penampilanmu benar-benar terlihat seperti orang timur," ucapnya berbicara melalui telepati. "Oh, aku kira aku lucu." Para penjaga toko yang melihat sikap King Ruo dan King Ling hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh pasangan pengantin muda yang berbahagia. Haha, tiba-tiba suara tawa King Ruo mengejutkan para pelayan tersebut. "Kakak Ruo, apakah ada yang lucu?" tanya King Ling dengan wajah masam. Penjaga toko yang sebelumnya tersenyum kini berwajah masam karena mereka mengira King Ruo menertawainya. "Nyonya, maaf sebelumnya. Aku tertawa karena Anda baru saja mengatakan kami pengantin muda. Perlu Anda ketahui, kami bahkan telah memiliki 2 putra," ucap King Ruo menjelaskan. Sang penjaga toko begitu terkejut. Dia tidak mengira bahwa King Ruo telah mendengar percakapannya. Selain itu, mereka juga tidak yakin dengan pengakuan King Ruo tersebut. "Benar Nyonya, kami telah memiliki 2 putra." King Ling membenarkan sambil tersenyum kecil. Para penjaga toko itu merasa tidak yakin. Menurut mereka, tampang dan paras pasangan muda yang ada di hadapan mereka itu terlihat sepertinya baru saja menikah. Walaupun demikian, mereka sangat senang dengan keramahan yang ditunjukkan oleh King Ruo dan King Ling. Setelah membayar pakaian yang telah mereka ambil, King Ruo lalu membawa King Ling meninggalkan tempat itu menuju perbatasan desa. Di gerbang perbatasan desa, Husan dan yang lainnya telah menunggu. Yu Zaizi dengan tenang duduk di atas kemudi kereta kuda, sedangkan Husan, Jin Han, Xie Wu dan Tu Hai duduk di batas kuda mereka masing-masing. "Saudara Husan, apakah aku harus kembali ke dalam desa dan mencari penguasa muda?" "Aku rasa demikian," jawab Husan cemas. "Sebaiknya kita tunggu sebentar lagi. Aku rasa mungkin," Xie Wu menghentikan kata-katanya saat melihat dari jauh King Ruo dan King Ling mendekati mereka. Dengan segera Husan turun dari kudanya membuka pintu kereta. "Penguasa, mari," ucapnya mempersilakan King Ruo dan King Ling masuk. Setelah King Ruo dan King Ling masuk ke dalam kereta, Yu Zaizi yang bertugas sebagai pembawa kereta dengan perlahan bergerak meninggalkan tempat itu. Dari jauh, penjaga gerbang desa dapat melihat kereta kuda sederhana tersebut bergerak meninggalkan perbatasan desa menuju gerbang kota kerajaan Kuang. "Saudara Laomang, mereka terlihat sangat mencurigakan." "Maksud saudara, mereka sepertinya orang besar yang menyamar, terlebih lagi sang wanita yang menggunakan cadar putih itu." "Hush, biarkan saja. Lagi pula mereka tidak mengganggu kita. Aku tidak peduli apakah mereka orang besar ataupun penjahat, yang penting mereka tidak mengganggu ketenangan desa." "Baiklah, aku kira saudara tertarik membicarakannya. Saudara Chou, ingat dengan tugas kita." "Baik saudara, terima kasih telah mengingatkan." Kedua penjaga itu mengakhiri percakapan mereka sambil memperhatikan kereta kuda yang semakin menjauh. Di dalam kereta kuda, King Ruo dan King Ling duduk berdampingan. "Ling apa kamu menyukai perjalanan ini?" ucapnya sambil menggenggam tangannya dengan erat. King Ling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum hangat. "Aku sangat menyukainya." Mereka berdua terus berbincang-bincang dengan santai. Sepanjang jalan itu banyak hal yang mereka bicarakan mulai dari hal sederhana bahkan rencana yang akan mereka lakukan ke depan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul aura yang begitu menindas yang disertai dengan berhentinya kereta kuda. "Penguasa, tetap tenang dan berada di dalam kereta. Serahkan semuanya padaku." Husan dengan tenang menghampiri 3 pemuda yang menghalangi jalan mereka. "Tuan-tuan, jika boleh kami tahu, hal apa yang membuat Anda sekalian menghentikan perjalanan kami?" tanya Husan dengan ramah sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Di dalam kereta kuda, King Ruo dengan tenang sambil melepaskan mata emasnya mengawasi situasi yang ada di hadapan mereka. Di tempatnya, Yu Zaizi terlihat salah tingkah.
dan berusaha menutupi kecanggungannya. "Tuan, maaf mengganggu perjalanan Anda sekalian. Kami bertiga adalah para jenderal yang berasal dari kerajaan Chuan. Kami hanya ingin tahu dan menanyakan bagaimana Anda sekalian bisa membuat jenderal besar kami menjadi pembawa kereta kuda." Salah seorang di antara mereka berbicara dengan nada dingin pada Hu San. "Oh, para jenderal, maaf kami tidak tahu bahwa pembawa kereta kuda ini adalah seorang jenderal besar. Jika para jenderal ingin mengetahui alasannya, mari tanyakan langsung padanya." Hu San mempersilakan. Yu Zaizi lalu turun dari kursinya dan menghampiri ketiga jenderal muda tersebut. "Jenderal besar," ketiga jenderal muda itu berlutut sambil memberi hormat pada Yu Zaizi. Yu Zaizi menggelengkan kepalanya. "Para jenderal, tidak perlu melakukan hal seperti itu, karena saat ini aku sudah bukan seorang jenderal lagi." "Jenderal besar, apa maksud Anda?" Yu Zaizi mendesah pelan sambil menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya banyak hal yang ingin aku sampaikan, tetapi Jenderal Yu Zaizi, katakan saja siapa tahu kami dapat membantu Anda." Yu Zaizi menatap ketiga jenderal muda itu dengan tatapan sedih. "Sampaikan pada Yang Mulia Raja Wei Liandong bahwa aku telah melepaskan jabatanku," ucapnya sambil menyerahkan lencana jenderal pada salah seorang di antara mereka. "Jenderal, bukan ini maksud kami," mereka menolak dengan tegas. "Aku telah gagal menjadi seorang jenderal. Gagal melindungi prajurit, bahkan gagal melindungi diri sendiri." Ketiga jenderal yang ada di hadapannya terdiam. Mereka dengan jelas mengetahui bahwa Pulau Wugu tersebut telah hancur, bahkan ribuan prajurit yang ikut bersama Yu Zaizi juga tewas, bahkan bola kristal ungu juga telah hilang. "Jenderal besar, harusnya Anda datang menemui Yang Mulia Raja dan melaporkan hal ini semua. Bukan dengan cara seperti ini." Yu Zaizi terdiam. "Aku sudah tidak memiliki muka lagi," ucapnya sedih. "Apakah pekerjaan baru Anda sekarang tidak lebih rendah?" Salah seorang di antara mereka terlihat kesal. "Para jenderal, pergilah. Akan lebih baik jika begini," ucap Yu Zaizi meminta ketiga jenderal itu untuk tidak menghalangi jalannya. "Para jenderal, sampai jumpa," sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Hu San yang berdiri di belakang ketiga jenderal tersebut hanya bisa tersenyum kecil dan mengikuti Yu Zaizi kembali ke kereta. Wajah ketiga jenderal itu terlihat begitu kesal. Mereka begitu kecewa dan tidak menyangka bahwa Yu Zaizi yang merupakan seorang jenderal besar meninggalkan jabatannya, bahkan bekerja sebagai penarik kereta kuda. Ketiga jenderal itu hanya bisa menatap kepergian kereta kuda yang semakin menjauh dari mereka dengan perasaan yang campur aduk. Oh tidak, ada yang salah. Salah seorang di antara mereka tiba-tiba melesat menghampiri kereta kuda yang terus bergerak tersebut. Sus. Dua jenderal lainnya menyusul. "Berhenti. Siapa kalian sebenarnya?" teriaknya sambil menghadang kereta kuda. "Nalan Ran, di mana sikap hormatmu padaku?" teriak Yu Zaizi marah. "Jenderal Yu Zaizi, bukan aku tidak menghormati, tapi aku mencurigai mereka. Siapa sebenarnya yang ada di dalam kereta ini?" "Jenderal, jangan bertindak sembarangan. Apalagi pada tuan kami, jika ingin menanyakan sesuatu, tanyakanlah dengan sopan," jawab Hu San. Nalan Ran memincingkan matanya dengan tajam. "Prajurit rendahan, beraninya kau menjawab pertanyaanku?" ucap sang jenderal muda sambil memalingkan wajahnya lalu menatap ke arah kereta kuda. "Kamu yang berada di dalam kereta, tunjukkan dirimu." Kedua jenderal yang berada di belakang Nalan Ran mencoba memahami situasi tersebut, karena Nalan Ran sendiri tidak menjelaskan tindakannya pada mereka. Cukup lama mereka berpikir, akhirnya mereka menyadari bahwa ada yang salah dengan tindakan Yu Zaizi. Yang menjadi perhatian mereka adalah kereta kuda tersebut dikawal oleh 4 prajurit yang menandakan bahwa orang yang berada di dalam kereta kuda itu adalah orang besar. Selain itu, Yu Zaizi adalah jenderal besar yang memiliki reputasi yang luar biasa pada kerajaan Chuan. Dia tangan kanan Raja Wei Liandong yang sangat setia. Bagaimana bisa seorang yang begitu setia tiba-tiba meninggalkan sang raja dan menjadi penarik kereta kuda?
Lepaskan jenderal kami, ucap mereka bersamaan. Yu Zaizi tiba-tiba berdiri dan menatap tajam pada kedua jenderal tersebut. Gong Rui, Lin Chunying, apa maksud kalian dengan mengatakan hal seperti itu? Mereka adalah pelangganku, lagi pula yang ada di dalam adalah tuan muda. Pergi, ucapnya dengan kesal. Jenderal, kami bertiga lebih tahu siapa Anda. Lagi pula tindakan Anda ini merupakan sesuatu yang di luar nalar. Apakah Anda telah mengkhianati Yang Mulia Raja Wei Liandong dan mengabdi pada tuan muda yang ada di dalam kereta ini? Nalan Ran menjawab dengan kesal. Para jenderal, tutup mulut kalian. Jika tidak ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan pergi. Mengganggu perjalanan kami saja, ucap Jin Han mulai terlihat marah. Prajurit rendahan lain lagi. Kamu tidak memiliki hak untuk bicara di tempat ini. Nalan Ran mengatai Jin Han dengan kasar. Di dalam kereta, King Ruo dan King Ling duduk dengan tenang sambil melihat perdebatan di antara para jenderal yang ada di hadapannya dengan Jin Han dan Hu San. Kakak Ruo, mereka, biarkan saja. Aku ingin melihat bagaimana Yu Zaizi menyelesaikan masalah ini. Wajah Yu Zaizi memerah. Kali ini dia benar-benar terlihat sangat marah. Nalan Ran, Gong Rui dan Lin Chunying, beraninya kalian menganggapku melakukan hal seperti itu? Apakah ada yang salah dengan pekerjaanku ini, dan apakah kalian tidak menerima penjelasanku sebelumnya? Jika kalian tidak membiarkan kami pergi maka aku akan melayani kalian bertarung sampai mati. Ucapnya kesal. Di dalam hatinya, Yu Zaizi merasa begitu sedih dengan mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun juga ketiga jenderal muda itu pernah menjadi anak didiknya. Yang membuatnya begitu kecewa saat ini adalah, dia bahkan tidak bisa memberi penjelasan dan berbicara melalui telepati kepada tiga jenderal tersebut supaya mereka meninggalkan tempat itu. Menurutnya biar dia saja yang menjadi tawanan. Jenderal, kami tidak berani, jawab Nalan Ran dengan wajah sedih. Jika demikian, minggirlah kalian. Tapi jenderal, Gong Rui terlihat ragu. Gong Rui, apalagi? Ketiga jenderal itu terdiam, dan mereka dapat melihat dengan jelas kemarahan di wajah Yu Zaizi. Walaupun demikian mereka masih tidak ingin melepaskan sang jenderal. Minggir kalian, mengganggu perjalanan kami saja, ucap Hu San dengan wajah kesal. Ketiga jenderal itu hanya terdiam dengan wajah masam lalu bergerak minggir dengan perlahan. Dengan perlahan, sekali lagi kereta kuda itu lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah bergerak sepanjang 2 kilometer, tiba-tiba sebuah aura yang sangat kuat bergerak mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Penguasa ada yang datang, ucap Hu San sambil bersiap. Hu San, biarkan saja, jawab King Ruo dengan tenang. Sus. Wei Liandong tiba bersama 10 orang lainnya menatap ke arah Yu Zaizi dengan tajam. Melihat kedatangan sang raja, dengan segera Yu Zaizi menghentikan keretanya. Yang mulia raja, ucapnya sambil turun menghampiri Wei Liandong yang berdiri dengan wajah masam. Hormat pada yang mulia raja, sambil berlutut dengan hormat, tetapi yang diterimanya tatapan dingin dan ketus. Yu Zaizi, kamu telah berkhianat dan mengabdi pada penguasa lain. Jelaskan alasannya. Yang mulia raja, Sudahlah, aku sudah tidak percaya lagi. Yu Zaizi semakin cemas. Dia takut tindakan sang raja yang menghambat perjalanan akan membuat King Ruo marah. Kali ini Yu Zaizi bahkan tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya, tetapi nasib sang raja serta semua orang yang ikut bersamanya. Yang mulia raja, aku sudah tidak pantas menjadi seorang jenderal. Aku telah gagal. Aku kini lebih pantas sebagai penarik kereta kuda, bukan sebagai prajurit lagi. Wei Liandong menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu penjelasanmu, ucapnya sambil menghampiri kereta kuda. Wajah Yu Zaizi semakin menegang. Yang mulia raja, saudara, aku Wei Liandong, Raja Kerajaan Chuan. Aku ingin menanyakan ada hubungan apa saudara dengan Jenderal Yu Zaizi. Yang mulia raja, kata-kata Hu San terhenti saat King Ruo memberi tanda padanya sambil keluar dari kereta.
Dengan segera Husan mundur. Yang mulia raja, aku King Ruo. Aku kebetulan menggunakan jasanya. Hanya sebatas pelanggan, tidak lebih dari itu, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Di belakang Wei Liandong, Nalan Ran, Gong Rui dan Lin Chunying menatap King Ruo dengan tajam sambil mencibir. Hanya pemuda biasa, tetapi bertingkah seperti penguasa. Di tempatnya, Yu Zaizi berdiri dengan lutut bergetar, sambil berusaha mengingatkan raja dan para jenderal lainnya dengan telepati, tetapi gagal. Saat mendengar jawaban King Ruo, hatinya sedikit tenang. Yang mulia raja, apakah boleh kami pergi? Tanya King Ruo dengan tenang. Boleh tuan, tapi kami ingin Jenderal Yu Zaizi tetap bersama kami. King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia raja, maaf aku tidak menyetujuinya. Tuan King Ruo, mengapa demikian? Dia adalah jenderal kami, dan wilayah ini juga masih wilayah kerajaanku. Apakah kamu ingin menentangku? Ucap sang raja dengan wajah mulai memerah. King Ruo menggelengkan kepalanya. Yang mulia raja, bukan itu maksudku. Yu Zaizi adalah penarik kereta kudaku. Apakah dia jenderal atau bukan, aku tetaplah pelanggannya. Lagi pula kami sudah memiliki perjanjian, ucap King Ruo bersikeras. Sebenarnya bisa saja dirinya melawan kerajaan kecil itu, tapi hal itu akan menghambat perjalanannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.